Widodo Yusuf Kala tegakkan demokrasi dengan berdialog bersama rakyat. Sementara Prabowo Hatta janjikan persamaan kedudukan dalam hukum. Debat Capres dan Cawapres jilid pertama berlangsung di Balai Sarbini Senin malam. Selama 2 jam, kedua pasangan diberi pertanyaan dengan tema pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum. Capres Joko Widodo dan Cawapres Yusuf Kala menegakkan proses demokrasi dengan strategi sederhana, yaitu mendengar suara rakyat. Demokrasi adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oleh sebab itu, kenapa setiap hari kami datang ke kampung-kampung, datang ke pasar-pasar, datang ke bantaran sungai, datang ke petani, datang ke tempat pelelangan ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara dialog. Sementara kubu Prabowo Hatta memandang salah satu langkah untuk mengurangi korupsi adalah dengan menjamin kesejahteraan penyelenggara negara, termasuk penegak hukum. Kalau kita mau perbaiki, mengurangi korupsi, kita harus jamin kualitas hidup para pejabat negara, pegawai-pegawai yang menentukan pegawai negeri, hakim, polisi, jaksa, semua penegak hukum, semua pejabat dan pegawai negeri di tempat-tempat yang penting harus dijamin kualitas hidupnya. Debat makin panas ketika pertanyaan seputar hukum terlontar. Persamaan kedudukan dalam hukum menjadi titik penting bagi Cawapres Hatta Rajasa. Pemerintahan Prabowo Hatta akan memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga negara secara setara di depan hukum. Dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. Sementara bagi kubu Joko Widodo Yusuf Kala, membangun pemerintahan bersih harus dimulai dari sistem. Transparansi menjadi kuncinya. Telah kita lakukan dan telah kita buktikan, baik waktu kami jadi wali kota maupun jadi gubernur. E-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, pajak online, IMB online, cara-cara seperti itulah yang saya kira kita perlukan dan bisa dinasionalkan. Semua daerah bisa, nasional bisa melakukan ini. Apabila Jokowi dan JK diberi amanah oleh rakyat untuk memegang pemerintahan ini. Debat dipandu oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Zainal Arifin Mohtar dari Universitas Gadjah Mada untuk menjawab satu pertanyaan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.